Adik-adik semuanya, lipat tangan. Ayo lipat tangan dong. Lipat tangan. Kita akan memulai ibadah kita. Oke? Ayo. Lipat tangan semuanya. Baiklah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, Engkau mempertemukan kami kembali untuk memuji dan memuliakan nama. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Terima kasih. Haleluya. Amin. Yuk. Baik. Ayo berdiri dong semuanya. Ayo berdiri. Oke, kita angkat pujian dari UND Sekolah Minggu nomor 5. Tepuk tangan kuat. Tangannya. Ayo tepuk tangan dong. Naikin ke sini dan tangan pegang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya puaskanlah Tuhanku kekausan jiwaku. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak disilahkan.
seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan sesuai perintah-Mu. Amin. Kita berdoa. Oke, kita memuji Tuhan. Adik-adik ayo berdiri kembali. Berdiri nyanyi. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang di dalam Yesus, senang dalam pimpinannya. Bernyanyi bukan cerita. Dalam suka maupun duka, Tuhan tetap mengikutnya. Walaupun datang pencobaan, ku berserah kepadanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak silakan duduk. Ayat bulanan untuk bulan Oktober adalah yang dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi memuji Tuhan. Sepertinya dari kita ini bisu ya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas cinta kasih Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan bisa kami pergunakan untuk kehidupan kami sehari-hari, agar firman-Mu Tuhan bisa menjadi teladan hidup kami. Hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Amin. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini cerita ya. Yuk sambil dibuka Alkitabnya yang tertulis di dalam Rut 2 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah pada nemu natsnya? Rut di mana? Perjanjian mana? Baru atau lama? Lama. Sudah nemu? Oke. Sebelum kita masuk membaca tentang firman Tuhan hari ini, kakak mau nanya, ada yang nama Rut di sini? Ada nggak yang nama Rut di sini? Nggak ada ya? Naomi ada nama Naomi lah di sini. Nggak ada juga. Wah, kok nggak ada ya? Harusnya ada ya. Udah, sudah nemu natsnya? Ada ya yang nama Rut, ada nggak di sini? Nggak ada. Ada siapa? Oh nggak hadir, saya yang nggak hadir. Naomi ada? Nggak ada ya? Oke. Berhubung nggak ada, kita lanjut. Sudah? Yang cowok baca ayat ganjil, yang cewek baca ayat genap. Oke? Sudah? 1, 2, 3, ya, cowok dulu. Stop dulu dong. Yang cowok yang depan ini harusnya suaranya paling gede ya. Ulang ya. Rut 2 ayat 1 sampai 8. Yang cowok baca yang ganjil, yang cewek baca yang genap. Jangan kalah ya, yang cowok sama yang cewek ya. Oke ya. Oke, dimulai 1, 2, 3, go. Start. Ayat 2. Oke, nomor 3. Nomor 4. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Dia berkata kepada pendamping itu, Tuhan kiranya
Oke, jelas. Sesudah itu berkatalah Boas kepadaku, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memburu jelai ke ladang lain, dan tidak usah engkau menjadi rezeki, tetapi tetaplah kepada Tuhan. Oke, sudah kita baca. Ada yang tahu nggak siapa sebenarnya Ruth? Ada yang tahu nggak siapa itu Ruth? Tidak. Oke, Ruth adalah seorang perempuan dari Moab. Dia mempunyai mertua yang bernama Naomi. Dan si Ruth ini seorang suaminya meninggal. Kenapa suaminya meninggal? Ada yang tahu nggak? Karena bencana kelaparan. Nah, suami Naomi dan suami Ruth meninggal, sehingga mereka tidak ada lagi suaminya. Baik mertuanya maupun Ruth tidak mempunyai suami lagi. Jadi mereka harus pergi meninggalkan Moab dan mereka akan kembali kemana? Ke Bethlehem. Terus apa yang terjadi? Siapa ini? Siapa yang bisa tebak? Yang baju kuning siapa? Yang baju ungu siapa? Yang baju orange siapa? Ada yang tahu? Ini sekitar, bukan, dengar ya. Ini adalah Naomi, ibu mertuanya. Yang di tengah adalah Ruth. Yang ketiga adalah Orpa. Ada yang nama Orpa di sini? Nggak ada juga ya. Oke, Orpa adalah ipar daripada Ruth. Mereka adalah saudara karena suaminya mereka itu abang adik dan suaminya sama-sama meninggal karena bencana kelaparan. Namun Naomi menyuruh Ruth maupun Orpa untuk kembali ke keluarganya karena suaminya sudah meninggal. Karena Naomi akan kembali ke Bethlehem. Tapi siapa yang menolak kembali ke Moab? Ruth menolak kembali ke Moab. Orpa menolak nggak? Enggak. Orpa kembali ke Moab. Ada yang tahu lah Moab itu tempat apa? Ada yang tahu lah di Moab itu agamanya apa? Ada yang tahu nggak? Bukan Islam. Moab adalah penyembah berhala. Jadi Ruth tidak mau kembali ke Moab. Dia pergi bersama Naomi ke Bethlehem. Jadi yang tinggal adalah Orpa, yang berangkat adalah Ruth dan Naomi. Setelah mereka nyampe di Bethlehem, apa yang terjadi? Ruth bekerja keras. Dia ngapain sih sebenarnya Ruth? Memungut jelai di belakang pemakaman. Tahu nggak jelai itu apa? Ada yang tahu jelai apa? Jelai adalah sisa-sisa dari hasil panen gandum. Jadi kalau orang dulu di zaman perjanjian lama, kalau panen sisa-sisanya itu nggak diambil, sisa-sisanya itu untuk kaum miskin. Jadi si Ruth ini mengambil sisa-sisa hasil panen. Kan itu ada tuh kelihatan ya, adik-adik. Ini kan ada hasil panennya kan, yang ini sisa-sisanya. Ruth itu mengambil sisa-sisa dari hasil panen untuk makan dia dengan mertuanya. Terus itu
Dia tertarik melihat Rut, kenapa? Karena Rut rajin. Terus Rut apa lagi? Karena Rut bekerja tidak berhenti. Ada nggak di sini adik-adik yang bekerja, yang kalau di rumah itu mau mengerjakan sesuatu dan tidak berhenti sampai pekerjaannya selesai? Ada? Ada apa contohnya? Contohnya apa? Nyapu sampai selesai enggak? Enggak. Nah, berarti belum seperti Rut ini. Siapa lagi? Vika, anak-anak. Jemur kain. Selesai, good. Kerjanya sampai tuntas. Pintar, good. Nah, Boas tertarik kepada Rut karena dia tekun. Lalu dia menyuruh Rut untuk tidak memungut jelai di ladang orang lain. Jadi Rut itu hanya mengambil jelai di ladang Boas. Akhirnya ya, setelah Rut menderita, akhirnya dia bebas memungut jelai dari ladang Boas. Boas berbelas kasihan kepada Rut sehingga apa? Sehingga dia bisa leluasa mengambil jelai-jelai dari ladang Boas. Nah, apa yang kita pelajari dari Rut? Yang pertama, Rut adalah seorang yang rajin. Adik-adik rajin nggak? Adik-adik rajin nggak? Rajin ngapain? Rajin apa? Rajin main bola, itu main ya? Bukan rajin. Harus rajin membantu orang tua, harus rajin membantu mama dan papa, harus menurut mama dan papa, harus bisa ya seperti itu ya, rajin. Harus mau mengerjakan pekerjaannya sampai dengan selesai. Terus yang kedua, Rut adalah orang yang sopan. Kenapa Rut dikatakan sopan? Ada yang tahu nggak kenapa Rut dikatakan sopan? Adik-adik ada yang nggak sopan lah? Sopan itu seperti apa sih? Sopan itu adalah dia harus menghormati orang lain, itu ya. Baru yang kedua, dia harus izin dulu. Tadi Rut izinlah sebelum memungut jelai. Ada izin kan? Kepada penyadit kan? Dia izin dulu. Jadi adik-adik harus bisa mencontoh, bisa meniru Rut. Harus sopan, harus hormat. Gak boleh ngomong-ngomong kasar, harus izin dulu. Kalau pinjam mainan teman harus apa? Izin dulu, gak boleh langsung main ambil. Sama seperti Rut ya, dia izin dulu, baru dia mengambil bulir-bulir jelai. Terus yang ketiga, Rut adalah seorang yang rendah hati. Rendah hati karena Rut mau bekerja apa? Dia mau memungut jelai. Tadi pekerjaan memungut jelai itu adalah pekerjaan orang-orang miskin, tapi dia tetap mau. Kenapa dia mau? Karena dia percaya bahwa Tuhan memberkati dia. Pekerjaan apapun yang dia lakukan pasti akan membawa berkat. Ini yang keempat, Rut adalah seorang yang gigih kan. Tadi dia katanya kan dia bekerja sampai pekerjaannya dia nggak berhenti kan, sampai dia memungut banyak jelai. Yang kelima, Rut adalah seorang yang beriman. Kenapa Rut dikatakan seorang yang beriman? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, maka kasih dia minggu depan. Saya ambil satu. Ada yang tahu nggak kenapa dikatakan Rut seorang yang beriman? Ada yang tahu nggak? Ya. Gak tahu. Nah, poin yang paling penting dari firman Tuhan hari ini adalah Rut adalah wanita beriman. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan
Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Dan itulah yang diteladani oleh seorang guru. Dia percaya kepada Allah. Dia meningkat Naomi, meninggalkan keluarganya. Dia rela menunggu cerai menjadi orang miskin. Tapi Tuhan tidak diam. Tuhan menolongnya lewat Boas. Boas memperbolehkan dia untuk memungut jelai sehingga dia tidak kelaparan. Jadi adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti Tuhan akan menyelamatkan kita. Bagaimana sih caranya kita menunjukkan kita anak yang setia kepada Tuhan? Bagaimana caranya menunjukkan kita anak yang setia kepada Tuhan? Cuman ada dua aja sih poinnya kalau anak-anak sekolah minggu. Apa? Rajin berdoa, terus rajin beribadah, rajin ke gereja, rajin berdoa, itu poin yang paling penting. Yang ketiga, hormat kepada orang tua. Nah, adik-adik, marilah kita meneladani Ruth. Jadilah anak yang setia kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan menolong kita di saat kita susah, senang, sakit, apapun itu. Amin. Siap ya? Siap menjadi Ruth kecil, siap untuk meneladani Ruth. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Semua adik-adik ikuti kakak untuk berdoa sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih. Ikutin atas cinta kasih-Mu, atas cinta kasih-Mu sehingga pada hari ini ya Tuhan, sehingga pada hari ini ya Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Ruth. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi Ruth di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin setia kepada-Mu Tuhan. Kami ingin beriman kepada-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, terlebih di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Ayo. Ini persembahan saya. Saya sedangkan persembahan. Ayo adik-adik. Persembahannya sebelah kanan. Pakai jarum. Di sini. Paling pinggir soalnya. Sudah siap? Sudah disiapkan? Yuk sama-sama kita mengucapkan doa kita. Ya Tuhan, Ada lampu di mulutku.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.